Halo semua, di dunia yang penuh dengan tuntutan dan ekspektasi, seringkali kita melupakan pentingnya untuk menyelami diri sendiri. Banyak dari kita sering kepo dengan orang lain, tetapi tidak pernah sekalipun kita kepo dengan diri kita sendiri. Mary Riana pernah berkata dalam podcastnya bahwa passion, bakat, dan potensi diri itu bukan untuk dicari teman-teman, tapi untuk disadari. Maka dari itu, saya, Zaidan Madu Salim, ingin mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor diri guna menemukan apa yang sebenarnya menjadi potensi diri yang dapat kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explore yourself in the college life. Abraham Maslow, seorang ahli psikologi, pernah menyatakan bahwa eksplorasi diri penting bagi kita untuk mencapai tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia, yaitu aktualisasi diri, dengan melibatkan pengenalan dan pengembangan potensi-potensi unik yang dimiliki oleh setiap individu. Teman-teman semua, di sini saya ingin bercerita bagaimana proses saya dalam mengeksplor diri. Semua ini bermula pada awal saya masuk dunia perkuliahan di Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Teman-teman yang pernah menjadi mahasiswa baru pastinya pernah melewati proses yang namanya masa perkenalan kampus, di mana teman-teman semua diperkenalkan bagaimana lingkungan kampus, berbagai kegiatan akademis yang ada di kampus, hingga kegiatan non-akademis seperti organisasi, UKM, dan berbagai komunitas eksternal kampus. Atau teman-teman yang kelas 3 SMA atau sederajat, pasti telah diperkenalkan bagaimana dunia perkuliahan oleh para alumninya. Begitupun saya, ketika saya baru memasuki dunia perkuliahan, kampus memperkenalkan saya banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti oleh para mahasiswanya. Pada saat itu, saya memulai perjalanan eksplorasi diri dengan mengikuti salah satu UKM yang ada di kampus saya yang bernama UKM Research and Business di semester 1. Karena pada saat itu saya memiliki ketertarikan di dunia kewirausahaan. Kemudian di semester 2 saya mulai mengikuti salah satu komunitas yang bernama Society of Renewable Energy. Karena saya berkuliah di Fakultas Teknik yang pernah memperkenalkan saya tentang energi terbarukan. Sehingga saya penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam bagaimana energi terbarukan dapat dikembangkan. Selain itu, saya juga mengikuti berbagai kepanitiaan karena saya ingin mendapatkan pengalaman dalam menjalani suatu proyek. Memasuki era semester 3, saya mengikuti kaderisasi tingkat lanjut, yaitu LKMND, agar saya mendapat wawasan bagaimana bisa memanage suatu tim dalam sebuah organisasi. Waktu itu saya juga pernah menjadi koordinator di salah satu praktikum yang ada di semester 3, yaitu praktikum proses manufaktur. Setelah itu, di semester 4, saya mendaftar sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Karena saya ingin berkontribusi untuk melayani para mahasiswa Fakultas Teknik, serta ingin merasakan apa bedanya organisasi pelayanan dengan kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti sebelumnya. Di semester 5, saya mulai mengikuti kegiatan perlombaan seperti PPK Ormawa dan program kreativitas mahasiswa. Karena saya rasa jiwa kolaborasi saya sudah mulai tumbuh di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dan di semester 5,
saatnya saya menumbuhkan jiwa berkompetisi. Memasuki semester 6 yang sekarang sedang saya jalani, tak terasa, ternyata sudah sejauh ini saya mengekspor diri. Dan kini potensi tersebut sudah mulai terlihat. Saya senang berkolaborasi, lebih nyaman bekerja di belakang layar, lebih suka komunikasi secara interpersonal, dapat membuat planning untuk suatu proyek, serta lebih tertarik di bidang manajemen dan kewirausahaan. Sebenarnya tidak ada salahnya teman-teman jika kita hanya ingin tetap di satu kegiatan saja, asalkan memang kita sudah nyaman dan ingin mengembangkan potensi diri kita pada kegiatan tersebut. Tidak ada salahnya juga jika kita mengikuti berbagai kegiatan, karena itu merupakan salah satu proses kita dalam menemukan apa sebenarnya yang menjadi potensi diri kita. Dengan catatan, kita juga harus mempertimbangkan kapasitas diri kita dan tidak FOMO dengan orang lain yang mengikuti banyak kegiatan. Lantas, kenapa sih kita harus mengekspor diri di dunia perkuliahan? Emang tanpa kuliah kita nggak bisa mengekspor diri gitu? Jadi gini teman-teman, di sekolah kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal secara padat, jadi kita sulit meluangkan waktu untuk mengekspor diri kita. Sedangkan di dunia perkuliahan bisa dibilang jadwal mata kuliah tidak sepadat masa sekolah ya teman-teman. Kampus juga menyediakan berbagai fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk mengekspor diri, seperti student center yang dapat menampung berbagai UKM. Ada juga gedung olahraga bagi teman-teman yang suka dengan kegiatan olahraga, serta pusat informasi lomba bagi teman-teman yang mengikuti perlombaan, dan lain sebagainya. Jadi kuliah memang bukan satu-satunya jalan untuk kita mengekspor diri, tetapi kuliah membantu kita mendapatkan fasilitas dan sarana-prasarana untuk kita dapat mengekspor diri. Lalu bagaimana cara agar kita dapat mengekspor diri kita dan memilih kegiatan yang tepat supaya kita dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang kita punya? Berikut ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk kita dapat mengenal potensi yang kita miliki. Yang pertama, pahami diri sendiri. Dari sini kita bisa memulai bertanya pada diri kita sendiri, apa kegiatan yang kita sukai dan dapat membuat kita produktif? Apa saja hal-hal yang dapat membuat kita bahagia? Apa saja hal-hal yang bisa membuat kita sedih, dan bagaimana caranya untuk mengatasi kesedihan tersebut? Serta apa yang menjadi tujuan hidup kita selama ini? Yang kedua, mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dalam menggali potensi diri, penting untuk kita memahami diri sendiri dengan baik, agar dapat mencapai tujuan hidup dengan lebih mudah dan siap menghadapi masalah yang mungkin timbul di masa depan. Dengan demikian, kita dapat mengatasi tantangan yang dengan lebih efektif. Ketika menghadapi kelemahan, penting untuk menyadari dan berusaha untuk kita memperbaiki kelemahan tersebut. Yang ketiga, berani mencoba hal baru. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghalangi kita saat mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya, teman-teman. Upayakan untuk menguasainya hingga menjadi ahli dalam bidang tersebut, teman. Melalui eksplorasi hal baru, kita juga dapat mendorong diri kita keluar dari zona nyaman, dan mungkin saja kita bisa menemukan bakat terpendam dalam diri kita, teman-teman.
Yang keempat, open minded terhadap saran dan kritik, teman. Ketika sedang mengembangkan diri, penting untuk kita bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik dari orang lain. Kita menganggapnya sebagai kontribusi positif untuk pertumbuhan kita, gitu. Meskipun begitu, bijaklah teman-teman dalam menilai masukan yang mungkin teman-teman terima nanti. Apabila masukan tersebut konstruktif, maka jadikanlah itu sebagai refleksi diri, teman-teman. Namun jika kritik tersebut tidak membantu kita dalam pengembangan diri kita, maka sebaiknya dilewati tanpa terlalu memikirkannya. Yang kelima, terapkan kebiasaan baik. Setiap kebiasaan baik yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat mengembangkan potensi kita secara signifikan, teman-teman. Meskipun mengembangkan kebiasaan baik itu memerlukan waktu yang lama dan upaya yang berulang, tetapi penting untuk membiasakannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang substansial dalam gaya hidup kita, teman-teman, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari diri kita. Ingatlah bahwa kebiasaan kecil itu dapat memiliki dampak yang besar dalam hidup kita, teman-teman, secara bertahap. So, bagi teman-teman semua yang akan atau sedang masuk dunia perkuliahan dan masih bingung potensi diri yang dapat teman-teman kembangkan, cobalah untuk mengeksplor diri sendiri, teman-teman. Karena dengan mengeksplor diri, kita dapat menemukan potensi dan jati diri kita yang sebenarnya, sehingga mudah bagi kita untuk berproses dalam mencapai tujuan hidup yang kita cita-citakan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.